أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sementara telah meriwayatkan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Abi Ibnu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab maksudnya, itu dari hadis Ubay bin Ka'ab dari Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abza, dari Aisyah Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang beriman, itu Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau di riwayat Imam Ahmad, Aisyah pernah meriwayatkan hadis ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah karena yakra'u, tatkala Rasulullah membaca, yaitu di dalam sholat witir. Berarti Rasulullah tatkala membaca di dalam sholat witir, yang beliau baca adalah sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Rakaat yang kedua, kul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga, kul huwallahu ahad. Sampai berarti mengikuti imam pada posisi sholat witir atau sholat sendiri, membaca sabbihisma rabbikal a'la, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, entuk tambahan sunnah dibandingkan membaca surat yang lain. Sementara zadat Aisyah kemudian menambahkan hadis itu. Aisyah menambahkan hadis itu, di samping Rasulullah membaca sabbihisma rabbikal a'la, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, Rasulullah juga membaca al-muawwidataini, itu surat al-falaq atau an-nas. Mulanya lucu-lucu sampai sokane nemoni imam di sholat witir sering kemudian membaca al-falaq, al-ikhlas, kemudian an-nas di samping ayat favorit, dan itu termasuk bagian dari sunnah. Ayat itu ayat favorit ya. Oh, makanya tembungnya langsung kul huwallahu ahad. Wah, dek seneng wae cepet, gendis, rampung. Gitu kan. Nyunah tapi dapat pahala dan cepat. Ini kalau di tambahan Aisyah menyebutkan seperti itu. Artinya nanti kalau antum panjenengan semuanya sholat kemudian di rumah sholat witir, berarti boleh panjenengan praktekkan itu. Al-falaq, an-nas, al-ikhlas, sabbihisma rabbikal a'la, kul ya ayyuhal kafirun. Silakan pilih di antara surat itu. Sekalipun boleh membaca surat-surat yang lain, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah menurut hadis ini. Untuk tambahan pahala tambahan gitulah. Di antaranya itu yang melatar belakangi, yaitu terhadap permasalahan surat yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Di antaranya itu. Sekarang kita lihat penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadha walladzi ahrajal mar'a faja'allahu hutha'an ahwa. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sabbih, sucikanlah, isma, nama, rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi, alladzi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang khalaqa, dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan, fa, maka dia, sawwa, menyempurnakannya, wa, dan alladzi, dia yang qaddara, telah menentukan kadarnya, fahada, maka dia Allah memberi petunjuk, waladzi, dia Allah yang ahraja, mengeluarkan, al-mar'a, rumput-rumputan, faja'allahu, dan dia Allah menjadikannya atau menjadikan rumput itu hutha'an, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Kalau seandainya kita terjemahkan arti jadi, arti bahasa Indonesia, maka menjadi sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan maka kemudian menyempurnakannya.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kadarnya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan rumput-rumputan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rumput-rumput itu yaitu kering kehitam-hitaman. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Maksud saat nang imam diwaca sampai mandan ngangen-ngangen maksud dan tujuan dan maknanya supaya lebih terasa di dalam jiwa. Tujuannya membaca Quran kan men kerasa aos atau men kerasa nang jiwa kan supaya panjenengan menelusuri makna kandungan yang ada di dalamnya tatkala kemudian dibaca oleh imam, sekaligus kemudian kita mengambil pelajaran apa yang kemudian terkandung di dalam ayat itu. Tujuannya kan seperti itu jenjare. Sekarang kita lihat penafsirannya. Qala al-Imam Ahmad. Sekarang berkata Imam Ahmad, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Abdurrahman, telah menyebutkan kepada kami Musa, yakni Ibnu Ayyub al-Khafiqi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ami, pamanku, yaitu Iyas bin Amir. Sami'tu, aku mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani. Aku mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani. Lama nazalat, maka tatkala turun firman Allah, yaitu surat Fasabbih bimis rabbikal azim, surat Al-Waqiah ayat 73-96. Enek panjenengan lihat surat Al-Waqiah ayat 73 dan ayat 96 hampir sama kalimatnya dengan surat yaitu Al-A'la. Tatkala yaitu turun surat Al-Waqiah yaitu ayat 73 dan 96, bunyinya adalah Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu Al-Azim yang maha agung, yang maha besar. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda kepada kami. Terus Rasulullah ngomong kepada kami, ij'aluha fi rukumikum, maka jadikanlah ayat itu sebagai doa-doa ruku-ruku kalian. Mulane ana periwayatan yang menyebutkan nek sampean ruku mulai donga subhanaka rabbiyal azim, karena berdasarkan turun firman Allah surat Al-Waqiah ayat 73, 74 dan 96. Alasannya karena itu turun firman Allah surat Al-Waqiah ayat 74 dan 96, Rasul terus bersabda kepada sahabat yaitu ij'aluha, jadikanlah oleh kalian semuanya itu ayat itu sebagai doa-doa ruku-ruku kalian. Mulane ana doa ruku di antaranya subhanaka rabbiyal azim, dan dalam riwayat yang lain subhanaka rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini berdasarkan ayat ini. Maka kata kemudian Uqbah bin Amir al-Juhani, maka tatkala kemudian turun firman Allah surat yaitu Al-A'la ayat 1, kalimatnya kan hampir sama, membedani sing iji azim sing iji a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu turun firman Allah surat itu Al-A'la ayat 1, qala Rasulullah bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah oleh kalian semuanya yaitu ayat itu sebagai doa sujud kalian. Mulane doa sujud subhanaka rabbiyal a'la, subhanaka rabbiyal a'la, subhanaka rabbiyal a'la. Di antaranya kan seperti itu. Ini kalau kemudian menurut periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sekalipun kalau misalnya kita melihat doa-doa ruku, doa-doa sujud ternyata banyak. Ada yang kemudian subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firdi. Ana sing subhana rabbiyal a'la, ana sing subhana rabbiyal azim, ana sing subhanaka rabbiyal azim, ana sing subhanaka rabbiyal azimi atau subhanaka rabbiyal a'la. Ada yang seperti itu. Kalau kemudian di beberapa riwayat, apakah boleh kemudian kita kumpulkan semuanya? Boleh.
Wah, keprikan ngumpul lah, mau tek minde besing pendek, subhana rabbil azim sepisan. Dan cepet kamu, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Bisa seperti itu. Kalau saya memilih yang itu, subhanakallahumma bihamdika, kemudian Allahumma firni. Sekalipun ya boleh, panjenengan pakai yang ini itu boleh. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, boleh. Maka inilah landasan kenapa kemudian di dalam ruku, di dalam sujud, doanya yang kita kenal sampai hari ini. Dan ini yang paling masyhur di antara doa-doa sujud yang lain. Sampean silakan cek. Semua kaum muslimin hampir-hampir sebagian besar apal banget kami doa ruku, doa sujud yang ini. Tapi kalau doa-doa ruku atau doa sujud yang lain hampir-hampir sebagian besar tidak hafal. Karena memang yang paling populer ini subhana rabbiyal a'la kami subhana rabbiyal azim. Gitu. Ini juga yang sih apa mending nuju-nuju ya SD, apa mending nek sing nganggo kalimat wa bihamdi. Cokane nang jaman bocah cilik nggo dolanan. Wa bihamdi. Itu seperti itu. Iya. Dan berikutnya, ini kalau menurut periwayatan dari jalur Ahmad. Sementara kemudian berikutnya, sama waqala al-Imam Ahmad telah meriwayatkan pula, berkata pula Imam Ahmad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Waqi'. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Israil dari Abi Ishaq, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza qara'a sabihisma rabbikal a'la. Tatkala sesungguhnya Rasulullah apabila membaca sabihisma rabbikal a'la. Qala maka beliau bersabda subhana rabbiyal a'la, maksudnya itu qala Rasulullah kemudian berkata subhana rabbiyal a'la. Ini kalau dari jalur periwayatan Imam Ahmad yang lain.